Oh, silakan, silakan. Tadi di awal kajian sempat dibahas masalah nabi-nabi yang sudah nabi belum pernah melihat kitab Al-Quran di Lauh Mahfuz ya Ustadz ya. Iya. Sebenarnya pertanyaan saya lebih ke arah ketika Isra Mi'raj itu kan Nabi sempat sholat di Masjidil Aqsa Ustadz ya. Iya. Saat itu Nabi mengimami nabi-nabi sebelumnya ya. Nah, Di dalam ketika riwayat diceritakan seperti itu. ya betul. Iya. Apa sih mau nanya apa? Kalau itu sahih Ustaz ya. Itu ketika Nabi mengimami nabi-nabi itu, nabi itu kondisinya hidup atau bagaimana Ustaz? Karena sebetulnya nabi-nabi itu sudah meninggal ya kecuali Nabi Isa. Kita jawab, wallahu a'lam. Karena Oh, ini gaib. Ingat akhi, hal yang gaib bukan untuk kita percayai, bukan untuk kita kaji, bukan untuk kita, tapi cukup aminu bil ghaib. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim sudah dijelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Tidak seluruh nabi, tapi dijerit. Kan nabi sudah mati, kok bisa dipertemukan? Bagi Allah mudah. Jadi bagi Allah mudah. Apakah dipertemukannya wujud asli? Apakah dipertemukannya wujud ketika seperti orang mimpi? Wallahu a'lam. Gak perlu kita bahas tentang itu. Kita hanya disuruh mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka para sahabat tidak ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Anda ketemu Nabi Adam, Anda ketemu Nabi Ibrahim, Anda ketemu Nabi Musa, Anda ketemu Nabi Daud, Anda ketemu Nabi Idris, Anda ketemu Nabi-Nabi. Apakah Nabi itu wujudnya asli, bentuknya ini? Enggak, sahabat enggak bertanya itu. Cuman apa? Sami'na wa ata'na. Karena kalau urusan yang gaib, ingat tadi, la ya'lamu illahu. Cukup Allah saja yang mengetahui. Kalau ada kisah-kisah yang bercerita tentang yang gaib, bukan kita mempertanyakan tentang bukankah itu sudah ada, kenapa, apakah sudah betul, berarti akal kita nggak akan sampai. Cukup jawaban kita adalah sami'na wa ata'na. Jadi saya tidak bisa menjawab lebih jauh, akhi, kecuali jawaban saya, wallahu a'lam. Tapi kita harus yakini peristiwa Isra Mi'raj itu ada. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika itu kan nggak percaya dengan peristiwa itu. Nggak mungkin. Mana mungkin dalam waktu satu malam ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, balik tiba-tiba ke Mekah. Mana mungkin, impossible. Apalagi ketemu orang yang sudah mati, nggak mungkin. Bagi manusia, tidak mungkin. Tapi bagi Allah, sangat-sangat mungkin. Demikian, akhi, jawaban saya. Wallahu a'lam. baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya penasaran aja Pak Ustadz. Saya Riko Pak Ustadz. Silahkan, Kan akhi. iya, jadi ada cerita bahwa Nabi Isa itu kan disalib dan kemudian naik ke surga gitu ya. Ada kenaikan Isal Masih. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu juga tidak perlu kita pertentangkan atau pertanyakan gitu, Ustadz? Seandainya ada keterangan yang menjelaskan tentang keadaan Nabi Isa, boleh kita pertanyakan, boleh kita kaji, boleh kita pelajari, boleh kita pahami. Tapi jangan dipertentangkan setelah itu, karena boleh jadi kita nggak akan sampai. Tentang Isa, memang orang-orang ya Nasrani menganggap membunuh dan menyalib. Itu anggapan. Itu anggapan. Maka kita bisa lihat jawabannya ketika kita mau berbicara dengan ilmu dan kita pakai akal kita. Allah telah berfirman di surat surat Ali Imran surat 3 ayat ke-55. Di sana Allah berfirman, "Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Hei Isa, sesungguhnya aku telah mewafatkanmu. Maksudnya mewafatkan bukan mati, tapi diambil oleh Allah, yakni diangkat oleh Allah kepada Allah, wa rafi'uka ilaihi, dan aku mengangkatku kepadamu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku sucikan kamu dari orang-orang kafir itu.
wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqal ladzina kafaru. Dan Allah menjadikan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa di atas orang-orang kafir hingga nanti hari kiamat, ila yaumil kiamat. Summa ilayya marji'ukum fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian nanti pada hari kiamat kamu akan dikembalikan, aku putuskan tentang apa yang diperselisihkan. Jadi keterangan ayat ini Nabi Isa nggak mati, diangkat oleh Allah, kembali kepada Allah. Adakah keterangan yang lebih detail mendukung itu? Allah jelaskan di surat An-Nisa, surat 4 ayat 157. Kelak Allah akan menghukum orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa dia telah membunuh dan menyalib Isa. Maka dikatakan di awal ayatnya, faqaulihim, dan Allah akan hukum orang-orang Nasrani itu atas ucapan mereka. Inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam, Rasulullah. Seakan-akan mereka, makanya mereka mengatakan kan telah dimatikan wafatnya Nabi Isa. Kemudian ada hari kebangkitan, hari dinaikannya. Itu kan ceritanya manusia. Kita percaya dengan Al-Quran. Maka Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Sesungguhnya kalian, hai orang-orang Nasrani, nggak pernah membunuh Isa, nggak pernah mensalib Isa. Walakin subbiha lahum. Tetapi yang dibunuh mereka adalah orang yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Maaf, akhiriko. Pernah lihat orang kembar nggak, akhi? Iya, pernah. Akhi berteman dengan saudara kembar, satu sekolah. Akhi nggak pernah tahu kalau dia kembar. Suatu ketika saudara kembarnya ketemu akhi, tanpa saudara temannya akhi. Akhi pasti nyangka itu adalah teman antum. Dia akan mengatakan, bukan, loh persis banget saya saudara kembar. Bagi Allah menciptakan kembar mampu, menciptakan manusia mirip Isa mampu apa tidak? Jadi menurut ayat ini, Allah itu menciptakan manusia yang dimiripkan dengan Nabi Isa, dibunuh oleh mereka. Anggapan orang Nasrani telah membunuh Isa. Lalu kemana Nabi Isa? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim mubin. Dan lafi syakkim minhu. Orang yang berselisih tentang dibunuhnya Nabi Isa sesungguhnya berada dalam keraguan. Malahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhon. Tidaklah mereka memiliki ilmu kecuali hanya prasangka. Wa ma qatalahu yaqina. Mereka sendiri nggak yakin kalau Nabi Isa itu dibunuh. Maka orang-orang yang ortodok dari kalangan orang-orang kafir, dari orang-orang Nasrani, mereka meyakini Nabi Isa nggak dibunuh. Nggak mungkin Nabi Tuhan kok bisa dibunuh, nggak mungkin. Maka mereka sendiri berselisih. Lalu kalau ditanya, lalu kemana Nabi Isa? Allah jawab di ayat 158. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Akan tetapi yang benar adalah Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Maka ketika Nabiullah Muhammad SAW Sidratul Muntaha ketemu Nabi Isa, apakah itu wujud yang asli? Berdasarkan keterangan ayat ini, boleh jadi Isa betul-betul yang asli. Kenapa? Isa saat itu memang belum diwafatkan oleh Allah. Maka bercerita Nabi di akhir zaman nanti, Isa dan Imam Mahdi diturunkan untuk apa? Membunuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kecuali orang Nasrani yang yakin dengan Isa, tidak ada satupun orang Yahudi dan Nasrani yang meyakini Isa, kecuali ketika berjumpa dengan Isa pasti berjumpa. Kecuali yang tidak meyakini. Demikian akhi, jadi cerita tentang apa yang diyakini orang Nasrani jangan kita percaya. Yang kita percaya adalah